Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Genta Perwira Utama Putra, mahasiswa pada program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya akan menjabarkan tentang tesis saya yang berjudul Pemaknaan Fleksibilitas Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Badan Layanan Umum berdasarkan pasal 20 PPBLU yang memenuhi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini saya lakukan guna pemenuhan penilaian diseminasi tugas akhir saya. Tesis ini memang dilatar belakangi dari apa itu yang disebut sebagai BLU. Saya melihat pengelolaan keuangan negara pada dasarnya merupakan instrumen utama negara untuk mewujudkan tujuan konstitusional dalam memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, pemerintah memperkenalkan suatu pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel bagi satuan kerja tertentu melalui pembentukan Badan Layanan Umum. Tujuannya jelas, Badan Layanan Umum dapat memberikan layanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, kira-kira seperti itu. Namun, layanan maksimal itu hanya bisa dilakukan jika suatu organisasi atau badan layanan umum diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Lalu, menurut saya, disitulah ada ketegangan inheren antara tujuan pemberian fleksibilitas pengadaan barang dan jasa BLU dengan tuntutan untuk tetap memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Atas dasar latar belakang tersebut, saya menyimpulkan atau menarik rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang menjadi poin penelitian saya. Yang pertama adalah bagaimana makna hukum fleksibilitas pengadaan barang jasa di lingkungan BLU yang memenuhi transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan pasal 20 PPBLU. Yang kedua, bagaimana pengaturan yang ideal untuk ketentuan lebih lanjut dalam pasal 20 PPBLU mengenai pengadaan barjas di lingkungan BLU. Dua rumusan masalah ini memiliki fokus poin yang berbeda. Di rumusan masalah pertama, saya mencoba untuk bagaimana memaknai fleksibilitas secara hukum. Lalu di rumusan masalah kedua, saya mencoba untuk mengkaji bagaimana mendesain pengaturannya agar tetap akuntabel. Bahwa fleksibilitas itu penting, tapi akuntabilitas itu jauh lebih penting. Dari penelitian saya mencoba setidaknya 3 teori sebagai pisau analisis saya. Yang pertama adalah teori diskresi. Teori diskresi ini memang menjelaskan tentang kebebasan bertindak pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan tanpa adanya ketentuan yang secara tegas mengatur demi kepentingan umum. Teori ini saya gunakan untuk menguji apakah fleksibilitas pengadaan barang di jasa di BLU merupakan bentuk diskresi administratif atau bukan. Lalu, yang kedua, secara filosofis, saya coba angkat teori manfaat hukum. Dalam teori manfaat hukum dikatakan bahwa hukum memiliki tujuan, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi memang menempatkan kemanfaatan sebagai ukuran utama. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan manfaat optimal bagi masyarakat. Teori ini saya gunakan untuk menguji apakah fleksibilitas yang ada saat ini memang menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif atau tidak. Lalu yang ketiga adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. AUPB sendiri memang diperkenalkan sudah sejak lama dan akhirnya ditegaskan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ini merupakan standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, adil, dan bertanggung jawab. AUPB saya gunakan untuk menguji legalitas penggunaan diskresi itu sendiri. Dalam penelitian saya, setidaknya ada 3 konsep yang saya coba jelaskan. Yang pertama memang konsep fleksibilitas, yang saya jabarkan sebagai keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat sesuai sebagai pengelolaan keuangan negara. Lalu, konsep tentang pengadaan barang dan jasa itu merupakan proses perencanaan sampai serah terima hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN, APBD, atau pendapatan BLU.
dan konsep Badan Layanan Umum itu sendiri, yang merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip efisien dan produktivitas. Metode penelitian, bentuk dan tipologinya, saya menggunakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Itu artinya saya tidak hanya mendeskripsikan, menjelaskan apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi solusi ke depannya. Lalu jenis datanya saya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Lalu alat pengumpulannya saya studi dokumen dan kepustakaan. Lalu metode analisisnya saya analisis kualitatif. Selanjutnya saya coba untuk menguraikan apa yang saya temukan dan menjadi jawaban dalam rumusan masalah pertama. Seperti tadi saya sampaikan, rumusan masalah pertama saya mencoba untuk memberikan pemaknaan apa itu fleksibilitas secara hukum. Menurut saya makna hukum fleksibilitas itu poin pertama bukan pengecualian tanpa batas. Jadi memang pasal 20 PP BLU tidak membebaskan BLU sepenuhnya dari aturan pengadaan pemerintah. Yang diberikan ada diskresi administratif yang bersyarat. Syaratnya apa? Harus dibuktikan secara efektif dan efisien. Jika pembuktian itu bisa dilakukan, maka fleksibilitas pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan oleh BLU tersebut. Lalu tujuan dari fleksibilitas itu apa sih? Menurut penelitian saya, tujuannya adalah memberikan ruang kepada pimpinan BLU untuk memilih metode pengadaan yang sesuai dengan karakter layanannya, kebutuhan organisasinya, efektivitas, dan efisiensi. Maka dari itu, dalam penelitian ini saya mencoba membandingkan 3 BLU dengan 3 karakter yang berbeda. Yang pertama, Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, merupakan BLU di bawah Komdigi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah 3T. Lalu yang kedua adalah BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, yaitu BLU di bawah Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Lalu yang ketiga adalah PPK GBK, Gelora Bung Karno, yang memang BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang tujuannya untuk mengelola kawasan aset yang dimiliki oleh Sekretariat Negara, dalam hari ini Gelora Bung Karno dan aset-aset lainnya. Lalu, poin ketiga terkait dengan pemaknaan hukum fleksibilitas, saya menyampaikan bahwa syarat penggunaan diskresi, yaitu fleksibilitas hanya sah apabila memenuhi yang satu, alasan efektif efisien dapat dibuktikan, itu sesuai dalam pasal 20 PP BLU. Lalu, praktek bisnis yang sehat itu pun di pasal 20 PP BLU. Lalu, menurut saya harus ada tambahan, yaitu memenuhi standar minimum transparansi dan standar minimum akuntabilitas. Ini menjadi penting karena harapannya fleksibilitas yang diberikan oleh BLU ini menjadikan BLU dapat memberikan layanan yang maksimal ke masyarakat, tapi tetap akuntabel dari sisi pengelolaan keuangan negaranya. Dan yang keempat, parameter legalitas. Disinilah saya menarik asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai parameter. Keabsahan penggunaan fleksibilitas seharusnya diuji menggunakan AUPB. Yang pertama, asas kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan kepentingan umum, dan akuntabilitas. Pada dasarnya, pada akhirnya, makna hukum fleksibilitas BLU adalah kewenangan diskresi administratif yang bersyarat, bukan kebebasan absolut. Saya mencoba untuk membandingkan 3 BLU seperti yang tadi saya sampaikan. Saya melihat ada 3 aspek, yaitu sumber dana, karakter, dan risiko utama. Kita melihat bagaimana Bakti Komdigi di sumber dana menggunakan PNBP BLU, ada dana USO, dan rupiah murni APBN. Lalu BPDLH ada PNBP BLU, hibah internasional, dan rupiah murni APBN. Dan ketiga, PPK GBK menggunakan dominan
PNBP BLU dari pendapatan jasa layanan kawasan. Karakteristik dari BLU ini memang berbeda-beda. Jika bakti, fleksibilitas dibutuhkan terkait dengan teknis sektoral infrastruktur telco. Jika kita melihat di era 3T, kebutuhan infrastruktur telco, itu memang tidak bisa kita samakan infrastruktur yang ada di kota dengan ada di daerah 3T. Banyak sekali tantangan-tantangannya, terutama tantangan geografis. Itu menjadikan fleksibilitas menjadi sangat penting bagi bakti. Lalu, jika BPDLH, fleksibilitasnya lebih kepada normatif kompleks terkait dengan multi-rezim dana. Jadi, bagaimana tidak hanya dia mengelola keuangan PNBP BLU atau rupiah murni APBN, tapi bagaimana dia mengelola hibah-hibah, baik hibah terikat maupun tidak terikat yang bersifat hibah internasional. Pembuktian-pembuktian ini yang harusnya yang pada akhirnya memang di dalam Perdirut BPDLH dilakukan fleksibilitas dalam pengelolaan dananya tersebut. Lalu yang ketiga, jika di PPKB GBK, fleksibilitas digunakan karena komersial operasional kawasan strategis. Jadinya agak berbeda, meskipun itu aset negara, aset sekretariat negara, tapi pengelolaannya berpandangan atau bertujuan dengan komersialisasi seperti yang dilakukan oleh swasta. Tujuannya adalah peningkatan PNBP itu sendiri. Lalu resiko utamanya memang kalau bakti adalah kompleksitas teknis dan nilai kontrak yang sangat besar. Jika BPDLH, resiko utamanya memang konflik norma standar nasional dan internasional terkait dengan dana hibah internasionalnya. Dan yang ketiga, jika PPKGBK terkait dengan keseimbangan transparansi versus kerahasiaan komersial. Menurut hemat saya, walaupun ketiga BLU tunduk pada pasal 20 PP BLU yang sama, namun implementasi fleksibilitas berbeda karena dipengaruhi setidaknya 3. Ada karakter layanannya, sumber pendanaannya, dan profil resikonya. Itulah mengapa saya mengambil kesimpulan bahwa fleksibilitas tidak dapat diatur dengan pendekatan one size fits all. Jadi kita harus melihat bagaimana karakteristik dari masing-masing badan layanan umum. Lalu menjawab rumusan masalah kedua, saya menegaskan bahwa paradigma pengaturan dalam hal ini bukan menambahkan prosedur teknis yang semakin kaku, tapi menurut saya memastikan setiap penggunaan diskresi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi fokus penilaian ini tidak hanya menambah aturan-aturan sehingga fleksibilitas menjadi berkurang. Saya sepakat bahwa fleksibilitas diperlukan bagi BLU, tapi tetap dibutuhkan pertanggungjawaban yang lebih tepat sehingga akuntabilitasnya terjaga. Menurut saya ada beberapa model. Yang pertama, paling penting adalah penguatan pengawasan internal melalui satuan pemeriksaan intern, melalui audit, atau melalui monitoring. Audit bisa dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern atau dari inspektor jenderal atau yang memang biasanya dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu, model kedua adalah pertanggungjawaban pimpinan BLU. Setiap penggunaan diskresi harus memiliki dasar hukumnya, dasar kebutuhannya, dasar efektivitas, dan dasar efisiensi. Sebenarnya, di dalam peraturan LKPP disebutkan bahwa sebelum diterbitkannya peraturan Direktur Utama BLU terkait dengan pengadaan barang dan jasa, harus ada kajian internal terlebih dahulu untuk menentukan apakah itu efektif dan atau efisien. Menurut saya, itu harus diperkuat ketentuan itu dan tidak hanya dalam Perka LKPP, tapi bisa jadi mungkin ditarik ke atas menjadi turunan dari PP BLU itu sendiri. Lalu konsep ketiga adalah standar minimum pengadaan. Peraturan pimpinan BLU minimal mengatur konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, transparansi proses, dan pengendalian risiko.
Pada saat ini memang diatur di dalam PMK 129 disampaikan pengadaan barang dan jasa BLU tunduk pada prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang dan jasa pada umumnya. Namun menurut saya 4 poin ini menjadi tambahan yang cukup penting yang seharusnya dimasukkan di setiap peraturan direktur utama BLU. Lalu yang tidak kalah penting adalah pengembangan SDM-nya. Karena fleksibilitas ini berbeda dengan pengadaan barang dan jasa pada umumnya, maka dibutuhkan kekhususan sumber daya manusia untuk mengelola pengadaan barang dan jasa dengan fleksibilitas BLU ini. Menurut saya, peningkatan kompetensi, sertifikasi yang khusus, dan etika pengadaan menjadi penting untuk dilaksanakan, untuk diketahui oleh masing-masing pelaksana pengadaan pada BLU. Kesimpulan saya yang saya ambil adalah fleksibilitas tidak perlu dipersempit. Namun yang perlu diperkuat adalah mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya. Berdasarkan analisis saya dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua, akhirnya saya dapat mengambil kesimpulan dan mengambil saran. Yang pertama, kesimpulan memang fleksibilitas pengadaan BLU merupakan karakter inheren yang harus dipertahankan demi efektivitas pelayanan publik dan penggunaannya dibenarkan apabila memenuhi standar AUPB serta menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Itu yang paling penting. Bahwa fleksibilitas BLU itu bertujuan terkait dengan pelayanan masyarakat itu satu, namun akuntabilitas tidak boleh tertinggal. Saran saya memang ada revisi terbatas terkait dengan PP nomor 23 tahun 2005 yang menegaskan standar AUPB itu. Lalu penguatan peran Dewan Pengawas dalam mengawasi penggunaan diskresi fleksibilitas pengadaan. Pada akhirnya, fleksibilitas dan akuntabilitas bukan dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan bersamaan melalui mekanisme diskresi yang diawasi. Mungkin demikian paparan tentang tesis saya. Semoga ini dapat menjadi ilmu baru terkait dengan bagaimana cara kita memaknai fleksibilitas pengadaan barang dan jasa dalam BLU. Semoga kedepannya kita menjadi lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan fleksibilitas, namun tidak menggerus kemampuan BLU untuk memberikan layanan ke masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.